Pak Sutomo 50 tahun adalah pemilik toko kelontong yang ramai di pinggiran kota. Selama 20 tahun berdagang, ia memiliki prinsip sederhana. Uang itu harus kerja, jangan cuma tidur. Biasanya, Pak Sutomo memutar uangnya dengan membeli tanah atau emas. Namun, tanah butuh modal besar dan emas rawan dicuri. Hingga suatu hari, anaknya yang bekerja di Jakarta menyarankan, "Pak, coba beli saham BBRI. Bapak kan nasabah BRI dari dulu. Lihat antrean di bank tiap hari kan? Itu tandanya banknya untung. Bapak bisa ikut nikmatin untungnya." Awalnya ragu. Pak Sutomo akhirnya memberanikan diri. Ia menyisihkan uang tabungan dinginnya untuk membeli saham BBRI. Ia tidak peduli grafik naik turun harian. Niatnya hanya satu, menitipkan uang di bisnis yang ia percaya. 1 tahun berlalu. Pak Sutomo sibuk mengurus toko dan hampir lupa dengan saham yang ia beli. Suatu pagi, di bulan Maret, saat sedang mengecek mutasi rekening, lewat mobile banking untuk belanja stok toko, Pak Sutomo mengernyitkan dahi. Ada dana masuk yang cukup lumayan. Keterangannya bukan transfer dari pelanggan, melainkan tertulis dividen tunai BBRI. Pak Sutomo tertegun. "Ini uang apa?" gumamnya. Ia menelepon anaknya. "Nak, ini ada uang masuk ke RDN Bapak. Tulisannya dividen BBRI. Ini bukan salah transfer kan?" Anaknya tertawa di ujung telepon. "Bukan, Pak. Itu namanya bagi hasil. Kan Bapak ikut punya banknya, walaupun cuma sekian persen. Nah, tahun lalu, bank untung besar, triliunan rupiah. Keuntungan itu dibagi-bagikan ke pemegang saham. Itu jatah Bapak." Pak Sutomo duduk di kursi plastiknya sambil memandang kantor unit BRI di seberang jalan yang selalu ramai nasabah. Ia tersenyum sendiri. Dulu, ia melihat keramaian itu hanya sebagai pemandangan biasa. Sekarang, ia melihatnya berbeda. Setiap nasabah yang mengantre pinjaman core, setiap orang yang menabung, setiap transaksi yang terjadi, semuanya berkontribusi pada keuntungan perusahaan yang akhirnya sebagian mendarat kembali ke rekening Pak Sutomo sebagai dividen tanpa ia harus ikut melayani nasabah, tanpa harus ikut pusing menghitung kredit maset. Hebat juga, pikirnya. Saya lagi tidur siang pun pegawai bank di seberang sana kerja keras biar saya dapat transferan. Sejak saat itu, Pak Sutomo punya kebiasaan baru. Setiap kali dividen BBRI cair, biasanya BBRI membagikan dividen 2 kali setahun, dividen interim dan dividen final. Ia tidak mengambil uang itu untuk belanja konsumtif. Ia melakukan reinvestasi dividen. Uang dividen yang ia terima, ia belikan lagi saham BBRI. Tahun pertama, ia punya 100 lot. Dapat dividen, dibelikan lagi. Dapat tambahan 5 lot. Tahun kedua, dividennya dihitung dari 105 lot. Dapat uang lebih banyak, dibelikan saham lagi. Begitu seterusnya. Ibarat bola salju yang digelindingkan dari atas bukit. Kepemilikan saham Pak Sutomo makin lama makin besar. Bukan hanya karena ia menabung, tapi karena anak uangnya dividen melahirkan cucu uang. 5 tahun kemudian, ekonomi sedang lesu dan toko kelontong Pak Sutomo agak sepi pembeli. Namun, hati Pak Sutomo tetap tenang. Ia tahu sebentar lagi THR dari BBRI akan cair. Nilainya kini sudah setara dengan keuntungan bersih tokonya selama 3 bulan. Dividen itu menjadi penopang hidup dan dana darurat yang paling setia. Hasil dari keputusan sederhana untuk ikut memiliki bank rakyat itu bertahun-tahun lalu bagi Pak Sutomo. Dividen BBRI bukan sekadar angka di layar HP, tapi bukti nyata bahwa uang receh pun bisa ikut menikmati kue keuntungan ekonomi nasional. Itu dia untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
untuk video-video inspiratif berikutnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.